Mestinya juga Pak Jokowi nggak usah takut ya. Jadi iya. Itu aja ya? Itu aja. Ini mumpung Bang Ray ngomong tadi nih. Saya bilang 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Kenapa Bang? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa Bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Oh. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Berarti keputus. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. ini jadi headline iya, ini, iya. jadi headline. Wah, Iya kan, headline semua. ini. Jadi partai Paidam politik nih, gitu. headline Paidam. 2024 ini Iya, semua iya. partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik Itu fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik Bukan. perjuangan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang partai. Yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi dan berbagai peristiwa. Saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama peristiwa 1965. Tapi karena saya sudah tidak tahan, saya harus sampaikan. Saya harus sampaikan betapa besarnya ancaman bangsa ini. Kondisi yang sangat-sangat menakutkan dan terbukti bahwa Islam dikerdilkan. Menyimak pada saat masa lalu Masyumi, ketika Presiden mengatakan saya sangat menyesal telah terjadi pelanggaran HAM berat dan saya akan memulihkan korban. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak tahu, maka biasa menyatakan pelanggaran HAM berat. Tetapi yang menyatakan pelanggaran berat bukan seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi seorang presiden sebagai kepala negara. Karena kejadiannya sudah lama berlalu. Ketika presiden mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka pengakuan kepala negara telah terjadi pelanggaran berat. Saya tidak mengatakan yang lain-lain, cukup saya berikan contoh tahun 65-66. Berarti itu pelanggaran yang dilakukan oleh ABRI pada saat itu, karena sebagai alat negara. Mengapa tidak tahun 60 sampai 61, 62, 63, di mana banyak umat Islam yang dibantai oleh PKI, di mana PKI adalah sebagai non-state actor tetapi dekat dengan pemerintahan. Berarti kalau 65, 66 hanya membelai PKI saja, menyalahkan ABRI. Dampaknya, maka ABRI atau TNI sekarang adalah institusi yang amoral, yang bejat karena telah melakukan pelanggaran HAM berat. Di dunia internasional tidak bisa lagi menjadi pasukan perdamaian. Karena salah satu persyaratan untuk menentukan pasukan perdamaian adalah menanyakan kepada negara yang bersengketa, saya akan menaruh pasukan perdamaian, apakah Anda setuju? Pasti nanti akan tidak setuju kalau TNI yang masuk atau Polri yang masuk, karena pernah punya cacat untuk melakukan pelanggaran HAM berat. Di Indonesia sendiri, negara ini, kita bonus demografi. Generasi muda hampir tidak tahu tentang sejarah G30 SPKI karena telah dihapuskan.
maka ikut mengutuk TNI. Saudara-saudara, pertahanan negara ini bisa dipertahankan dan ditakuti oleh seluruh dunia bukan karena hanya TNI saja, tapi kemandunggalan TNI dan rakyat. Manakala ini dipecah, TNI hanya sebagai bangkai, karena kemandunggalan TNI dan rakyat seperti ikan dengan air atau nyawa dengan badan. Apa yang terjadi? Disitulah bangkit, karena memang dikasih pintu untuk bangkit, yaitu akan memulihkan kondisi. Yang rumahnya terbakar akan dibuatin rumah, yang tidak punya kerjaan diberi kerjaan, tetapi yang dulunya ketua DPT, DPC, ketua partai akan dipulihkan. Dia nuntut dong. Maka yang dipulihkan ada Partai Komunis Indonesia. Dan ini adalah satu pelanggaran. Tidak bisa namanya seorang presiden sebagai kepala negara mengatakan ada pelanggaran HAM berat dan akan memulihkan, tetapi itu adalah non-judicial, boleh. Tetapi berdasarkan jurisprudensi 52 negara, itu harus ada pengakuan dari korban dan ada pengakuan dari yang melakukan. Presiden SBY pada saat setahun menjabat, utang yang dihasilkan ini adalah sebesar 1.636,74 triliun rupiah dan terus meningkat sampai dengan di tahun 2014 atau di masa akhir jabatan SBY sebagai presiden, ini adalah mencapai 2.608,78 triliun rupiah. Itu merupakan angka ketika SBY selesai menjabat. Dan di tahun berikutnya, di tahun 2015 ketika Joko Widodo menjabat setahun sebagai presiden, utang ini malah kian meningkat, yakni mencapai 3.165,13 triliun rupiah dan juga terus meningkat di angka 2022 tadi juga kita sudah lihat adalah sebanyak 7.733,99 triliun rupiah dan di Maret 2023 pun menjadi 7.879,07 rupiah. Angka yang cukup berbeda di mana di akhir pemerintahan SBY ada 2.000-an triliun, sementara di masa jelang masa akhir pemerintahan Joko Widodo ini mencapai 7.800 triliun rupiah dan ini nampaknya masih bisa meningkat sampai dengan nanti tahun 2024 kalau tidak ada penanganan hutang yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga akan lihat dan berhitung sebenarnya berapa sih utang yang ditanggung oleh tiap penduduk Indonesia per kepala dengan utang luar negeri yang sudah sangat luar biasa seperti saat ini. Kita lihat kalau di era Presiden Joko Widodo di tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia yakni sampai dengan saat ini adalah mencapai 273,52 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, kalau kita bagikan dengan hutang Indonesia yang sudah mencapai 7.879,07 triliun rupiah, artinya per kepala penduduk dan juga warga negara Indonesia menanggung utang luar negeri yakni sebesar 28,8 juta rupiah. Masing-masing ada di rumah yang sedang menonton ini mungkin sedang tidak sadar ya kalau kita menanggung hutang sampai dengan 28,8 juta rupiah per kepala. Nah, apakah angka ini sudah relevan jika dibandingkan dengan era presiden dari SBY? Ternyata di SBY justru lebih rendah utang yang kita tanggung per kepalanya, di mana di tahun 2014 akhir jumlah penduduk Indonesia itu adalah tercatat sebanyak 256,2 juta jiwa dan jumlah utang di era itu adalah mencapai 2.608,78 triliun rupiah. Artinya di era SBY ini utang per kepalanya adalah 10,1 juta rupiah per kepala, meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan di era SBY pada saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini merupakan angka yang cukup signifikan yang harus kita tanggung sebagai penduduk dan juga warga negara. Oleh pihak Presiden RI Pak Jokowi itu kayaknya sudah mulai tidak kedengaran lagi. Nah, kok malah marak di Provinsi Riau seperti Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, ini pejabat PNS bawa RT RW minum kopi rame-rame per kelurahan. Terus yang tidak hadir, yang tidak mau akan dipecat. Bahkan ada yang sudah digantikan langsung sebagai RT RW. Ini luar biasa. Seorang pemimpin daerah, pemimpin wilayah
seperti setara kecamatan bisa mengintimidasi pemilu, terintimidasi di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Ini belum pesta, sudah luar biasa. Kenapa? Berfoto saja dengan PKS, dilingkari. Berfoto saja dengan partai lain, dilingkari. Khusus PKS. Mereka menyatakan dengan terang menderang bahwa yang ikut PKS akan dipecat jadi PKK, Posyandu, RT, RW, bahkan PNS dipindahkan. Jabatannya terancam. Bapaknya ikut partai PKS, anaknya dipindahkan ke pelosok. Ini apa-apaan ini? Ini melanggar undang-undang nepotisme. Kita pemilu ini jurdil. Pemilu ini benar-benar pesta rakyat, demokrasi rakyat yang kita sambut dengan meriah, dengan bahagia. Lalu saya dipanggil Pak Presiden 16 Mei 2016. Oke. Saya tanya pada Pak Presiden, sebetulnya ini ide siapa sih? Kok seperti ini? Jawaban Pak Presiden, itu ide saya, Mas. Karena untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus mempunyai teknologi tinggi. Dan saya memilih kereta cepat karena dibantu Cina. Itu waktu saya diajak naik kereta oleh Xi Jinping, ini enak sekali dan Cina mau bantu. Saya bilang, oke, Pak, tetapi kosnya mahal sekali. Enggak, tenang saja. Tidak apa-apa, bisa kita biayai. Ya sudah, saya sudah sampaikan kemungkinan-kemungkinan yang sekarang terjadi. Oke. Jadi kalau sekarang berkomentar lagi, ya saya sudah sampaikan langsung pada Pak Presiden dan ini sekarang terjadi. Nah ini belum apa-apa. Yang nanti saya khawatirkan ketika operation maintenance kereta ini sudah jadi, itu juga sangat tinggi. Lalu yang mau naik siapa? Karena jurusannya hanya dari Halim sampai Padalarang. Tidak lagi sampai Bandung. Tidak berhenti di Kerawang, tidak berhenti di Walini. Sehingga pertanyaan saya, kalau kita mau ke Bandung, naik kereta cepat, katakan 40 menit, tapi habis itu turun kereta, lalu sambung apa? Angkot, bus, atau kereta parahyangan, itu merepotkan. Karena orang membawa bagasi, lalu menggendong anak, kan susah. Sehingga pertanyaan saya, siapa yang mau naik? Ketika yang naik sedikit, tentu cost untuk operasi maintenance-nya naik. Lalu kapan kembalinya itu bisa dihitung, ada hitung-hitungannya. Karena saya punya proposal yang dibuat oleh Jepang dan proposal yang dibuat oleh Cina. Oke, tapi Pak Agus sekali lagi, apakah kemudian ini menunjukkan meskipun Anda dan mungkin para pengamat yang lainnya sudah pernah mengingatkan Presiden, ini menunjukkan bahwa ada skema perencanaan yang salah ya? Bukan yang salah setelah berjalan, dari dulu juga salah. Makanya saya bilang kan terlalu mahal. Karena saya sudah pastikan, saya sampaikan pada Pak Presiden, pasti akan ada hal-hal yang membuat Pak Presiden repot. Nah sekarang ini yang terjadi. Ya kan, jadi bukan salah karena sudah jalan lalu salah, enggak. Memang dari awal itu hitung-hitungannya. Kalau yang dibuat oleh Jepang itu kan, ini kan proyek Jepang, lalu diminta paksa oleh pemerintah diberikan pada Cina. Ini bukan pakai tender ya. Staf Sus Presiden gelar pernikahan anjing. Anjing menikah? Pakai adat Jawa habis ratusan juta. Pernikahan 2 ekor anjing ras Alaskan Malamut bernama Jojo dan Luna bikin geleng-geleng kepala. Ya, 2 anak bul itu melangsungkan pernikahannya di sebuah mal di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Gak tanggung-tanggung biayanya bahkan habis ratusan juta. Dokter Indonesia kembali channel YouTube pemirsa untuk seksi dunia anjing kita lagi mau kirap upacara pernikahan Jojo, resepsi Jojo dan Luna. Ya ini udah mulai acaranya. Ini adalah proses di mana kirap ini dilakukan oleh adat Jawa. Berlangsung dan saat lagi kita akan menyaksikan Jojo dan Luna akan segera masuk ke tempat berjalannya acara kirap dan pernikahan mereka. Di mana ada upacara adat kembar mayang. Betul. Dan nanti akan kita jelaskan seperti apa proses dari adat kembar mayang. Betul. Yang akan memasuki suasana dan ruangan Bu Nena Azakoib ya Azakoib. Betul sekali. Itu saja. Seperti apa filosofi dari kembar mayang? Adanya kembar mayang dalam acara pernikahan adat Jawa tentu
Kami silakan untuk Jojo, Luna, boleh maju lagi, oke. Langsung prosesi kembar Maya dilakukan. Dan mungkin seperti terbiasa ya. Dia kelihatannya sangat amat tenang ya. Dan ingat pastinya ya. Untuk itu sesaat lagi kedua pemain akan berbarengan maju menuju pelaminan. Kita sama-sama parade bersama. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, tidak kenalkan dimakan waktu. Masuki resepsi wedding pada kesempatan sore hari ini, Jojo dan Luna. Wow, oke. Dan kami memang menjadi viral juga di Snowboard Indonesia. Pertama kali Anabul menikah dengan konsep wedding yang sangat elegan dan spektakuler, Pak.